Ya, langsung mengetahui perkembangan proses Bantuan dua pencarian korban dan gempa Cianjur juga mengalir. Widodo memastikan bantuan dana untuk keluarga. Hingga saat ini dari titik dasar tempat saya melaporkan yaitu di Bantuan itu diberikan. Lagi saya ingatkan agar rumah yang dibangun adalah rumah yang tahan gempa. Belum lepas diingatan, Cianjur dirundung duka yang mendalam. Senin, 21 November 2022, pukul 13:21. Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Kabupaten Cianjur. Panik, takut, dan kalut menyelimuti ribuan warga yang berhamburan keluar rumah. Suara sirine tiada henti. Korban yang mengalami luka terus berdatangan ke rumah sakit. Tak ayal, keadaan rumah sakit pun tak terkendali. Hingga saat itu isak tangis Bupati Cianjur Haji Herman Suherman pun pecah. Tak kuasa melihat masyarakat yang dicintainya menjadi korban gempa karena tertimpa reruntuhan bangunan. Seakan tak selesai saat gempa, masyarakat dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang lumpuh total. Listrik yang padam, sinyal alat komunikasi tiada, hingga sejumlah jalan tertutup longsor dengan kondisi puluhan warga tertimbun tanah. Hingga Pemkab Cianjur mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan status masa tanggap darurat hingga sebulan ke depan. Berdasarkan data dari BMKG, tragedi pilu itu disebabkan adanya patahan baru yang disebut dengan patahan Cugenang. Zona terlarang ini memiliki luas 2,63 km persegi yang meliputi 4 kecamatan dan 12 desa. Tak henti-hentinya proses evakuasi pencarian korban tertimbun longsor terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sementara Pemkab Cianjur gencar mendistribusikan logistik yang dipusatkan di gudang BPBD, Balai Rancage, dan Ex Unilever. Dahsyatnya guncangan gempa membuat kondisi Cianjur memprihatinkan hingga menyorot mata seantero negeri. Tak butuh lama, Presiden Joko Widodo langsung meninjau area longsor dan tempat pengungsian di beberapa titik. Bahkan memastikan masyarakat Cianjur segera mendapatkan bantuan. Hingga di kunjungan keempat kalinya, Presiden Jokowi membagikan dana stimulan yang besarnya 60 juta rupiah untuk rumah rusak berat, 30 juta rupiah untuk rumah rusak sedang, dan 15 juta rupiah untuk rumah rusak ringan. Berdasarkan kajian BMKG dan Badan Geologi, terdapat zona merah dan area longsor yang tidak diperbolehkan dibangun kembali. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan rumah relokasi untuk warga yang terdampak di 3 tempat, yaitu di Kecamatan Cilaku, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Cianjur. Namun, di balik kisah meruntuhkan yang kokoh, meniadakan yang wujud, memutuskan yang tersambung, gempa bumi malah mempererat hubungan antar manusia. Terlepas dari perbedaan, nyatanya banyak relawan dan donatur dari seluruh Nusantara mengulurkan tangan memberi bantuan. Uluran tangan terus berdatangan dari seluruh kabupaten atau kota dan provinsi hingga pemerintah pusat. Membantu tanpa pamrih, menuntun tanpa letih, hingga Cianjur pulih seperti sedia kala dan lebih maju. Tepat sebulan sudah, 21 Desember 2022. Bupati Cianjur pun mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana dan pemberhentian status tanggap darurat. Pemulihan trauma dan berbagai pembangunan bagi korban yang terdampak menjadi prioritas. Hal itu dilakukan agar Cianjur kembali bangkit dari selimut duka dengan berkeliling ke tiap-tiap desa yang terdampak. Berikut rekapitulasi jumlah penerima stimulan bantuan gempa bumi Kabupaten Cianjur. Duka yang merundung Cianjur 1 tahun lalu telah menjadi luka untuk ribuan jiwa yang terdampak. Dengan ketulusan saling menguatkan, kita akan terus berjuang menata puing-puing kehidupan yang hancur karena gempa. Bencana mengajarkan kita bahwa hidup adalah langkah yang telah Tuhan tentukan batas. Setiap tapak yang kita lalui
akhirnya akan menjumpai satu titik yang abadi. Ilahi,